Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Akhwati fillah, ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Al-Madani yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada segenap pengurus yayasan dan takmir Masjid Baitur Rahmah Kota Malang yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada pagi hari ini, nikmat sehat, nikmat diberikan kemudahan dan kesempatan untuk duduk sejenak mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui talabul ilmi di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid Baitur Rahmah. Semoga langkah kaki kita dari rumah menuju rumah Allah ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil hisab. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang Nabi sebutkan di dalam hadis tersebut. Ibu-ibu Majelis Ta'lim Al-Madani rahimani wa rahimakumullah, pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita yang semestinya kajian kita adalah Senin pekan yang keempat. Karena satu dan lain hal saya udzur,
sehingga pengurus Majelis Taklim Al-Madani memberikan kesempatan kepada kami untuk dimajukannya kajian di bulan ini di Senin pekan yang ketiga. Insya Allah khusus untuk bulan ini saja. Seperti biasa, kajian kita di Majelis Taklim Al-Madani adalah membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Abu Shu'aib Mansur bin Hasan Alu Abdullah hafizahullah ta'ala, yaitu kitab yang berjudul Syarah Al-Arba'un Al-Uswah Minal Ahadisil Waridah Fin Niswah, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan bebas. 40 hadis pilihan pembentuk karakter muslimah. Buku terjemahannya diterbitkan oleh Darul Haq sebagaimana yang ada di tangan saya ini, dan sebagian besar ibu-ibu tentunya sudah memilikinya. Pada kajian kita yang terakhir, kita telah menuntaskan hadis yang keempat, betul ya? Maka pagi hari ini kita akan memasuki hadis yang kelima. Ibu-ibu bisa lihat di halaman 21. Hadis yang kelima, halaman 21. Karena di situ belum ada judulnya, maka silakan bisa diberi judul hadis kelima di buku itu. Apa itu kita beri judul apa? Kita beri judul saja LGBT merusak umat. LGBT merusak umat. Ibu-ibu Majelis Taklim Al-Madani rahimani wa rahimakumullah. Saya minta tisu, ada tisu, biasanya disiapin di sini. Baik, ibu-ibu sekalian, mari kita baca hadisnya. Naam, jazakillah khair. Nah, kita baca hadisnya yang ada di buku itu, ibu-ibu sekalian. Sudah, alhamdulillah ya, jazakillah khair, sudah. Kita lihat dari Ibnu Abi Mulaikah radhiyallahu anhu, dia berkata, kita baca langsung ya hadisnya. Qila li Aisyata radhiyallahu anhuma, hal talbasul mar'atu na'lar rajul. Artinya langsung, Aisyah ini istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummul mukminin. Kita ulang. Aisyah radhiyallahu anhuma ditanya, apakah boleh seorang perempuan memakai sandal laki-laki? Apa boleh wanita itu pakai sandal? Sandal itu modelnya laki-laki. Lalu kemudian apa jawaban beliau radhiyallahu anhuma? Faqalat, qad la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutarajjilata minan nisa. Aisyah radhiyallahu anhuma menjawab, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat wanita yang menyerupai laki-laki, baik itu dalam berpakaian maupun dalam berperilaku, cara jalannya, semuanya Rasulullah melaknat. Begitu juga sebaliknya ibu-ibu. Nanti kita akan lihat dalil yang lain. Ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ibu-ibu sudah mendengar hadisnya.
Saya yakin ibu-ibu pasti bertanya dalam hati, Ustadz, hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Dan ibu-ibu kalau lihat di catatan kakinya, hadis yang saya bacakan tadi diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya, Sunan Abu Dawud. Namun ada komanya. Ternyata ibu-ibu sekalian, hadis ini masuk kategori yaitu mudallis. Karena ada seorang yang bernama Ibnu Juraij dan dia adalah seorang mudallis. Hadis ini termasuk mu'dal, mudallis. Apa itu mudallis? Lah ini kalau dibahas yaitu panjang ibu-ibu sekalian. Sebab mudallis itu ada yang mudallis itu isnad, ada yang mudallis itu syuyukh, ada mudallis itu dari sisi sanad, ada mudallis itu dari sisi guru-gurunya. Jadi intinya apa Ustadz? Hadis yang atau perawi yang masuk kategori mudallis ini, intinya kata para alim ulama, hadis ini termasuk hadis yang makruh, yang dibenci. Lah terus kalau begitu, ini tetap kita pakai hadis ini. Ternyata bu, hadis ini memiliki syawahid. Apa itu syawahid? Memiliki penguat dari hadis-hadis yang lain, yang isi hadis ini yang kita baca tadi dikuatkan oleh hadis-hadis yang lain yang maknanya juga sama, maknanya sama, isinya sama, cuman perawinya berbeda. Sehingga hadis yang baru saja panjenengan dengarkan itu kata para alim ulama yaitu memiliki syawahid, memiliki penguat. Sekarang saya yakin ibu-ibu pasti bertanya, Thayyib Ustadz, berarti hadis ini makruh. Sekarang tadi Ustadz mengatakan hadis ini memiliki penguat yang dikuatkan oleh hadis-hadis yang lain yang punya makna yang sama. Itu hadisnya apa? Nah, baik. Kalau ibu-ibu pengen tahu, hadisnya itu ada di catatan kaki yang bawah bu, yang kecil sekali. Itu ada 2 hadis ibu-ibu, kecil. Itu di halaman 21 yang bawah, yang tengah-tengah maksud saya sama yang bawah. Footnote catatan kaki, yaitu yang penguatnya ibu-ibu. Makanya menariknya di buku ini, kalau memang hadis itu lemah, hadis itu misalnya tidak kuat ya, maka ternyata bisa dikuatkan oleh hadis yang lain, disebutkan juga penguatnya di catatan kakinya. Makanya ibu-ibu kalau baca buku ini jangan ditinggalkan catatan kakinya. Nah, dibaca, oh maksudnya begini, oh ternyata hadis ini ada seorang perawi, dia seorang mudallis, namun hadis ini memiliki syahid. Syahid itu penguat, syawahid penguat. Apa penguatnya? Hadis Ibnu Abbas yang ada di catatan kaki itu. Mari kita baca lagi yang ada di catatan kaki. Ini penguatnya. Jadi nanti lihat terjemahannya mirip seperti yang panjenengan dengarkan tadi. Saya bacakan hadis penguatnya, yaitu yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Di situ tidak ada bu, tolong ditulis. Abu Dawud dikasih nomornya, Abu Dawud nomor 4930. Abu Dawud 4930. Abu Dawud 4930. Saya minta tolong dibantu untuk diterjemahkannya. Saya bacakan teks Arabnya. Saya bacakan teks Arabnya. Ibu yang baca terjemahannya yang ada di catatan kaki itu dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Bisa difahami ibu-ibu sekalian ya? Baik. Sekarang kita lihat ya. Ayo dibaca bu dari Ibnu Abbas. Silakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para kancing dari laki-laki dan melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki. Baik, perhatikan baik-baik ya. Kita dengarkan nomor berapa tadi? 4930. Kita dengarkan itu hadisnya.
anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam la'anal mukhannatsina minar rijali wal mutarajjilati minan nisa'i. Ulang lagi ibu, bahwasannya Rasulullah melaknat para banci dari laki-laki yang menyerupai wanita. Banci dilaknat oleh Rasulullah. Lanjut. Dan melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki. Wanita yang menjadi tomboy, menjadi layaknya seperti laki-laki, berpakaian seperti laki-laki, model rambutnya, pakaiannya, cara berjalannya, cara bicaranya, semuanya menyerupai laki-laki, tomboy. Nah itu, banci tomboy dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah nanti kita akan bahas, ada banci itu banci yang alami dari lahir sudah ke wanita-wanitaan, ada banci itu yang dibuat-buat. Nah itu nanti kita akan bahas ibu-ibu sekalian. Sabar ya, kita urut aja materinya supaya enak belajarnya. Itu yang baru saja kita dengarkan dalil penguat yang pertama untuk menguatkan yang ada di atas ini. Nah ini kan mirip ya kira-kira bu ya, maknanya kan hampir sama. Kalau yang tadi di atas kan pertanyaannya, apakah boleh wanita memakai sandal laki-laki? Aisyah menjawab, Rasulullah melaknat wanita yang menyerupai laki-laki dalam berpakaian dan berperilaku. Ternyata hadis ini ada seorang perawi yang mudallis. Baik, lalu ada penguatnya? Ada. Apa penguatnya? Baru saja kita dengarkan. Rasulullah melaknat banci dari laki-laki dan melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki. Lanjut, beliau bersabda, Nabi melanjutkan sabdanya, waqala akhrijuhum min buyutikum wa akhriju fulanan wa fulanan ya'nil mukhannatsina. Silakan. Beliau bersabda, silakan. Keluarkan mereka dari rumah-rumah kalian. Loh, keluarkan mereka. Jadi kalau ada banci ngamen itu jangan dikasih bu. Sudah, Nabi menyuruh keluarkan mereka, keluarkan. Lah ini tidak Ustaz, tukang riasnya itu banci. Tukang riasnya saya itu salon Ustaz, nyalon, salon. Ya, anak saya ini mau potong rambut. Ya, ternyata yang motong banci. Banyak nggak di salon-salon itu? Ya, ibu-ibu sekalian, Nabi menyuruh keluarkan mereka dari rumah-rumah kalian. Terus lanjut. Dia berkata, kemudian Nabi SAW mengeluarkan seseorang dan Umar juga mengeluarkan seseorang. Nah, dikeluarkan oleh Nabi, diusir. Ya, baik. Jadi ini penguat yang pertama. Penguat yang kedua ada yang dibawa sendiri bu. Dalilnya dibahas sendiri di buku itu. Penguat yang nomor 2, redaksi lain. Riwayatnya riwayat siapa? Silakan ibu-ibu tulis, karena di situ tidak dicantumkan. Riwayatnya Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari yang paling bawah bu, catatan kaki halaman 21, catatan kaki yang paling bawah. Sahih Bukhari nomornya 5885. Tidak apa-apa, bukunya dioret-oret, tidak apa-apa. Ditulis maksudnya, bukan dicoret-coret, bukan. Jadi Sahih Bukhari, karena di situ tidak tertulis itu. Riwayatnya siapa, nomornya berapa. Halaman 21 yang paling bawah, yang kecil tulisannya. Itu Bukhari, Sahih Bukhari nomor 5882. Kita dengarkan di situ, ayo dibaca bu, dalam redaksi lain, silakan. Dalam redaksi lafaz lain ibu dibaca, kalimat itu dibaca ibu. Ya, tulisannya itu dibaca. Dalam redaksi itu. Dalam redaksi lafaz lain. Baik. Dalam redaksi lafaz lain sama dari Ibnu Abbas juga radhiyallahu anhuma. Apa sabdanya? La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijal
bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i birrijal. Apa artinya? Silakan ditulis artinya, karena di buku itu tidak ada artinya. Tidak dikasih terjemahan di buku itu, kelewat itu ya. Silakan artinya ditulis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat kaum laki-laki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat kaum laki-laki yang menyerupai kaum wanita. Berarti laki-laki jadi banci. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat kaum laki-laki menyerupai kaum wanita, dan kaum wanita yang menyerupai kaum laki-laki alias tomboy. Kaum wanita yang menyerupai laki-laki. Baik, maknanya kan sama ya? Sama. Baik, sekarang pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hadis ini ibu-ibu sekalian? Pelajarannya ada 8. Pelajarannya ada 8. Pelajarannya ada 8. Hadisnya pendek, tapi pelajarannya 8 dan panjang lagi. Mudah-mudahan waktunya cukup. Apa itu pelajarannya? Di buku tidak ada. Di buku yang panjenengan miliki seperti yang saya pegang ini nggak ada, ya. Maka silakan ditulis sendiri di bukunya. Hadis kelima mengandung 8 pelajaran. Apa itu? Nomor 1, pelajaran yang pertama, dalil-dalil yang semakna dengan hadis di atas. Dalil-dalil yang semakna dengan hadis di atas juga diriwayatkan oleh Abu Dawud. Abu Dawud. Ada yang sudah pernah mendownload Abu Dawud? Ada ibu-ibu yang mendownload hadis Abu Dawud 9 kitab hadis? Ada? Belum? Tidak ada ya? Baik. Juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sunan Abu Dawud, nomor hadis 4098. Begini Bu bunyi hadisnya. Karena di sini tidak ada kitabnya, saya langsung bacakan aja. Perhatikan baik-baik. 4098 Abu Dawud. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala. Perhatikan ya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajula yalbasu libsatal mar'ati wal mar'ata talbasu libsatar rajul. Apa artinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita. Kalau tadi kan sandal bunyi hadisnya, sekarang pakaian. Rasulullah melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita. Begitu pula wanita yang memakai pakaian laki-laki. Ibu-ibu pernah lihat tidak Bu, bapak-bapak main bola sambil pakai daster? Iya, pernah ya? Itu biasanya pas kegiatan apa itu? 17-an. Ya, baik. Jadi yang kayak begini banyak Bu modelnya. Ini tidak boleh dilaknat. Bahkan ada hadis yang lain Bu yang bikin kita merinding. Riwayatnya Imam Ahmad.
Ini tambahan lagi nih, Imam Ahmad nomor hadisnya 8309, riwayat Imam Ahmad nomor 8309. Begini Bu. Nah ini, perhatikan ini. Dari Abdullah bin Syaqiq radhiyallahu an, dia berkata, saya bacakan langsung penggalannya saja. Perhatikan. Kana yanhana anil irfah. Hanya itu aja. Kana yanhana anil irfah. Apa kata Abdullah bin Syaqiq radhiyallahu an? Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami melakukan irfah. Apa itu irfah? Oh, ibu-ibu harus tahu ada istilah irfah. Bisa nulisnya irfah ya, al-irfah. Alif, lam, terus kemudian dikasih hamzah kecil, kasih kasroh. Ir yaitu ra disukun, lalu fa-nya dipanjangkan, lalu kemudian ha. Irfah, al-irfah. Apa itu irfa? Perhatikan, irfa itu adalah bersisir sepanjang hari layaknya wanita yang selalu berhias dan sering memperhatikan penampilan. Ibu-ibu mohon maaf, ini kebiasaan wanita enggak yang kayak begini? Iya, saya ulang ya. Irfa itu artinya bersisir sepanjang hari layaknya wanita yang selalu berhias dan sering memperhatikan penampilan. Wanita itu Bu, dikit-dikit lihat HP. Perhatikan ibu-ibu, dikit-dikit lihat HP. Turun dari mobil di kaca, itu. Jadi kalau ada laki-laki yang dikit-dikit naik motor, sisirnya taruh sini, dikit-dikit lagi, nggak boleh, nggak boleh. Jangan seperti wanita, ya. Dikit-dikit kemudian apa? Lihat di kaca. Itu. Nanti kena apa ini keluar gitu, mungkin kena angin atau apa, dikit-dikit. Jangan. Biasa aja. Seperti itu. Kena angin biasa. Rambut sedikit mungkin agak biasa sudah gitu. Gak usah terus cari kaca, sibuk terus. Wong kaca mobil aja sering kali jadi korban kok. Ya. Saya di mobil itu, di dalam mobil, ibu-ibu itu padahal mobilnya itu ya ada kacanya, ya itu masih tetap saya gini. Ini kalau tak buka, wah, dia malu dia. Ya saya biarkan aja, karena gelap kaca saya. Ya saya biarkan aja. Ya, jadi yang kayak begini Bu, laki-laki nggak boleh menyerupai wanita. Kalau wanita wajar karena dia selalu yaitu mempercantik dirinya. Ya, nanti kurang apa? Ya. Sudah ada terus dadak wes tuh ribet. Laki-laki nggak boleh kayak begini, nggak boleh ya, seperti itu ya. Jadi biasa aja, normalnya maco, yang maco laki-laki. Kalau wanita feminim wajar dia seperti itu. Oleh karena itu Nabi melarang, yaitu irfa, selalu berhias ya. Itu lo katanya kita itu disuruh merawat rambut Ustaz, suruh memelihara merawat rambut. Nabi kan juga merawat rambutnya. Iya, seperti apa? Diminyaki, terus kemudian ditata yang rapi itu, tapi tidak sering-sering kemudian seperti itu. Ya, baik. Jadi kita lanjutkan ibu-ibu sekalian. Ini yang pertama, pelajaran pertama yang semakna dengan hadis tadi Bu ya. Yang kedua sekarang, yang kedua, pelajaran nomor 2 dari hadis tadi yang awal kita baca. Apa itu yang kedua? Hadis ini menerangkan bahwa
Hadis ini menerangkan kepada kita bahwa haram wanita menyerupai laki-laki, haram. Haram. Hadis ini menerangkan kepada kita bahwa haram kaum wanita menyerupai laki-laki, begitu pula sebaliknya, laki-laki haram menyerupai wanita. Baik dalam hal pakaian maupun tingkah laku. Secara khusus, tingkah laku secara khusus, nah jalannya kan gitu ya ibu-ibu sekalian, baik itu masalah pakaiannya, penampilannya, jalannya, pokoknya yang menjadi kekhususan. Apa sih yang menjadi kekhususan wanita? Wanita ya cara berpakaiannya seperti itu, maka kau jangan wanita pakai rok, laki-laki jangan pakai seperti wanita. Wanita cara jalannya lemah gemulai, Anda nggak boleh laki-laki seperti itu ya, yang menjadi kekhususan ya. Maka contoh ini saya kasih contoh, laki-laki yang menyerupai wanita. Contoh, laki-laki yang masuk kategori banci, menyerupai wanita, yaitu diantaranya adalah berambut panjang. Loh, katanya Nabi itu rambutnya panjang, Ustaz. Ya, rambutnya panjang, tapi panjangnya itu, Bu, sampai menutupi daun telinga saja, sebahu. Ini, sebahu saja. Tidak kemudian panjang. Loh, berarti kalau begitu, kalau panjangnya rambut laki-laki itu sampai sebahu, Ustaz, ya seperti itu boleh, boleh ya, itu boleh, asalkan ada syaratnya, jangan menyerupai wanita. Lah maksudnya menyerupai wanita, dikasih bandu, ada enggak? Iya, terus dikuncit, terus ada lagi yang dikuncit digelung-gelung gini, terus sininya tok yang mentol ke atas itu. Iya, ada nggak model kayak begini? Banci. Ya, banci. Seperti itu. Jadi biarkan rambut itu. Wong Nabi saja melihat ada orang rambutnya panjang sholat, dikuncit rambutnya. Maka sama Nabi kuncitannya itu ikatannya dilepas sama Nabi, sehingga rambutnya itu terurai. Setelah sholat orang ini tanya, mengapa engkau wahai Rasulullah melepas ikatan rambutku? Kata Nabi, setiap helai dari rambutmu ikut sujud, maka jangan diikat. Laki-laki rambutnya panjang ketika sholat, rambutnya dikuncit, itu sama dengan, kata Nabi, tangannya itu dibelenggu begini, sama dengan begitu kata Nabi, sehingga biarkan kunci. Lah kalau wanita, Ustaz, wajar wanita karena rambutnya panjang, dan memang wanita disyariatkan berambut panjang. Sekalipun wanita boleh potong rambut, apalagi kalau dibiarkan terurai, khawatir nanti akan terlihat. Itu makanya dikuncit. Wanita ini nggak berlaku, ini untuk laki-laki yang rambutnya panjang boleh, tapi jangan menyerupai wanita. Dikuncit, dikelabang apa? Kepang apa itu ya. Sampai jangankan rambut, jenggot itu dikelabang. Kayak siapa itu? Nah, Anda tahu lah ya, seperti itu di layar kaca kita ya. Dia nggak boleh, biarkan aja terurai. Seperti itu. Ya, baik. Jadi ini ibu-ibu sekalian. Terus mencukur jenggot, jenggot jangan dicukur. Ya, jangan mencukur jenggot, mencukur kumisnya. Ya, jadi yang benar itu mencukur jenggot, mencukur kumis, jenggotnya dibiarkan. Itu yang benar. Kumisnya ditipiskan atau dicukur atau dipotong. Kan ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan untuk kumis itu dikerik, ya, bersih itu. Ada yang cuma ditipiskan, jadi dia tetap berkumis tapi tipis. Ada yang mengatakan untuk kumis itu perlakuannya rambut kumis yang tumbuh di bibir atas itu yang dipotong, sehingga dia tetap berkumis meskipun tebal. Yang nggak boleh itu adalah yang melebihi bibir atas. Nah itu. Tetapi jenggot sama sekali nggak boleh, meskipun dirapikan, ditipiskan. Ustadz, jamban ini loh Ustadz, maksud saya itu jangan. Ya, saya itu kalau lihat suami saya itu rungsek loh Ustadz.
Makanya kalau tidur itu kepingin tak ketok. Jangan, nggak boleh, haram. Kalau kumis ya silakan. Kan ada rambut di tubuh kita ini yang wajib dipotong, tidak boleh dibiarkan. Wajib dipotong, tidak boleh dibiarkan. Wajib dihilangkan, nggak boleh dibiarkan. Bulu ketiak, kumis, maaf, yang tumbuh di kemaluan farji 40 hari sekali dibersihkan. Itu yang Nabi ajarkan. Ada juga rambut di tubuh kita yang wajib dibiarkan, nggak boleh dipotong, dibiarkan, tidak boleh dipotong. Alis, jenggot, jamban yang tumbuh di bawah bibir bawah ini, itu biarkan seperti itu, nggak boleh dipotong, ya. Adapun di tubuh kita ada rambut itu yang boleh dipotong, boleh dibiarkan, bebas. Mau dipotong monggo, dibiarkan silakan. Contohnya sebagian kaum wanita yang berkumis, ada nggak wanita berkumis? Dibiarkan boleh, dipotong boleh, nggak ada ketentuan haram. Sebagian wanita yaitu bulunya lebat, sebagian laki-laki dadanya berbulu, ya, maka dipotong boleh, mau dibiarkan silakan. Betis juga begitu, sebagian berbulu, sebagian wanita juga demikian, yaitu di mana bahunya itu dia berbulu dan seterusnya, boleh dibiarkan, boleh dipotong dan seterusnya. Ya, baik, kita lanjutkan. Ya, lu Ustadz kok tahu? Diceritain. Ya, baik. Jadi berambut panjang nggak boleh, mencukur jenggot dan kumisnya nggak boleh. Terus laki-laki yang menyerupai wanita ini ya, memakai gelang. Laki-laki kok pakai gelang? Gelangan. Meskipun alasannya gelang kesehatan, apalagi gelang kesehatan itu tambah nanti masuknya jatuh ke syirik. Wong Nabi saja ketika tawaf melihat ada seseorang memakai gelang dari akar pohon, Nabi tanya ketika tawaf, apa yang kau pakai ini? Ini untuk wahina. Wahina itu sejenis penyakit yang menimpa pada kulit. Jadi dia memakai itu supaya sembuh penyakitnya itu. Kata Nabi, kalau kau mati dan gelang ini masih ada padamu, maka matimu tidak di atas ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia melepasnya dan membuangnya. Itu. Jadi apapun namanya gelang-gelang kesehatan, jangan nanti dia akan sugesti kepada benda itu. Syirik jatuhnya. Laki-laki pakai gelang karet, ya. Ada yang macam-macam dijual gelang apa yang ada namanya itu. Ya, seperti itu. Nggak boleh. Ya. Nggak boleh ditiru yang seperti ini. Ya, kalau wanita itu pakai gelang, laki-laki nggak boleh pakai gelang. Ya, seperti itu. Terus laki-laki pakai kalung, Yang berhak pakai kalung ini siapa? Wanita. Lah ini pakai kalung, laki-laki nggak boleh. Ya. Ada juga ya, jijik kita kalau melihat laki-laki pakai kalung emas. Oh, ada nggak yang kayak gini? Oh, banyak seperti itu. Ada laki-laki pakai kalungnya kalung tasbih. Oh, kayak supaya dijadikan orang alim gitu. Bukan, malah justru biji tasbih itu tasyabbuh dengan agama lain. Hindu, Buddha itu pakai biji-bijian tasbih. Maka kalau Anda mau berzikir, pakai dengan ruas juar jari ini aja yang disyariatkan. Karena tangan ini akan berbicara, jari-jari ini. Ya. Apa itu ayatnya itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari ini mulut manusia ditutup, satu-satunya anggota tubuh kita yang tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk berbicara lisan. Wa tukallimuna aydihim, dan akan berbicara kepada kami tangan mereka.
Dalam riwayat yang lain Abu Dawud, kalau tadi ayat Quran surat Yasin, dalam hadis Nabi, jari jemari ini akan memberikan kesaksian. Jadi nggak usah sedikit pakai kolter, pakai alat-alat penghitung itu, atau pakai tasbih, nggak usah. Ini justru menyerupai agama lain, apalagi pakai dikalungkan. Waduh, ya seperti itu. Baik, sudah kalungan begini, pakai biji-biji tasbih, ikut senam-senamnya yoga. Wah, pas sudah wis. Sudah. Karena senam yoga ini juga menyerupai agama lain, karena pakai model-model begini. Nah, ini menyerupai. Ya, maka tidak diperbolehkan, ya. Baik, jadi hindari. Jadi pakai kalung. Terus laki-laki pakai make up. Di make up. Artis itu, Bu, laki-laki artis, laki-laki ya, itu di make up tidak? Bibirnya merah-merah, dikasih lipstick, ya. Terus kemudian dihias, ya. Saya pernah menjumpai seperti ini, Bu. Ternyata bukan artis saja, ternyata yaitu seorang ustadz. Itu juga di make up, di makeover, ya istilahnya, dirias. Jadi ceritanya didatangkan seorang ustadz kondang, saya nggak sebut nama ustadznya ya. Kalau nggak salah waktu itu di Masjid Al-Akbar, Masjid Nasional Al-Akbar, Surabaya, ya. Terus kemudian di balik itu saya sempat melihat itu dirias, ada tukang riasnya, dirias karena akan diliput televisi dan seterusnya. Astagfirullah, ya nggak perlu ya seperti ini, kecuali kalau itu dilakukan untuk menutupi aib. Misalnya dia melakukan perawatan wajah karena wajahnya itu mungkin tidak sempurna, tidak enak, tidak sejuk dipandang mata, terutama oleh pasangannya, untuk nutupi aib seperti itu, menghilangkan apa dan seterusnya. Itu nggak apa-apa. Ini nutupi aib, nggak apa-apa ya. Giginya pakai misalnya bagel untuk nutupi aib, nggak apa-apa yang seperti ini. Tetapi kalau itu tujuannya adalah yaitu untuk kecantikan, untuk ketampanan dan seterusnya, maka tidak perlu dilakukan. Laki-laki tidak disyariatkan melakukan itu, biasa saja ya. Yang namanya usia ya sudah bertambah tahun ya sudah, nggak usah pakai nanam benang, ngilangi keriput ya. Ada nggak yang model-model gitu sehingga kelihatan tampil muda terus gitu ya? Nggak kepingin rambutnya putih, semir terus, nggak boleh, nggak dapat bau surga itu. Kecuali dia lakukan itu bukan semir hitam, tetapi diberi yaitu pacar, daun pacar selain warna hitam ya, kemerah-merahan, kecoklatan, warna kunyit, kekuningan, keurin boleh. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu jenggotnya itu aja berwarna kunyit ya, nggak apa-apa ini, jangan dikembalikan ke warna asal. Terus laki-laki pakai daster. Ini lah, ustadz itu pakai gamis itu apa enggak kayak perempuan? Ku tahu dalam hatimu ya, ibu-ibu maunya ngomongnya begitu ya. Nanti kita akan bahas ibu-ibu sekalian pakai daster. Atau saya jawab langsung, kalau laki-laki itu dia memakai pakaian ya, kata para alim ulama, gaya pakaian itu tergantung pada masing-masing daerah ibu-ibu. Karena ada yang menjadi gaya wanita di sebagian daerah tapi tidak menjadi masalah, bahkan menjadi budaya berpakaian di daerah lainnya. Contohnya di Arab Saudi, para pria di sana memakai pakaian jubah panjang, layaknya memakai daster. Kalau di tempat kita kayak pakai daster, tapi di Arab Saudi budayanya seperti itu. Bahkan ditambah lagi, laki-laki di Arab Saudi mereka memakai jubah atau kutro, penutup kepala, jadi kayak orang wanita jilbaban, dibeginikan, bahkan ada yang dibeginikan ya, dan seterusnya. Layaknya seperti yaitu kerudung di daerah kita, layaknya seperti itu. Maka ini nggak masalah, dengan catatan. Apa catatannya? Kalau gamis mohon maaf, seperti yang saya pakai ini, itu kalau dia menutupi mata kakinya,
maka itulah yang menyerupai wanita. Makanya laki-laki kalau pakai sarung, pakai gamis, ya, maka dia tidak boleh menutupi mata kaki. Dia harus ada di atas mata kaki. Minimal press dengan mata kaki, press sama. Ya, minimal itu. Makanya bagi mereka yang kerja di kantor, yang ada aturan perusahaan, celana tidak boleh cingkrang, maka kata para ulama minimal press. Nah, kalau press aman lah sudah. Press pas di mata kaki, minimal itu. Yang afdol diangkat ke atas sampai pertengahan betis, atau turun sedikit, atau di atas mata kaki. Nah itu minimal press. Sudah ini. Minimal apa maksimal ini? Batas akhirnya ini mata kaki lah, nggak boleh di bawahnya. Lah kalau di bawahnya itulah yang menyerupai wanita. Karena wanita itu dituntut baik pakai abaya, busana muslimah atau daster sampai melebihi mata kaki. Itu ya, ketika keluar rumah itu pun sudah melebihi, masih pakai kaos kaki. Tuh, seperti itu, tertutup ya. Oleh karena itu maka dalam hal ini boleh laki-laki pakai gamis asal jangan menutupi mata kaki. Kalau menutupi mata kaki maka itu yang masuk kategori menyerupai wanita. Ini ya. Baik, termasuk orang Arab di sana, Bu. Orang Arab di sana yang gamisnya itu sampai menutupi mata kaki ya, maka ya menyerupai wanita. Sekalipun budaya mereka adalah memakai pakaian gamis, karena ini dilarang ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma asfala minal ka'baini fa finnar. Apa saja yang ada di bawah mata kaki, baik dari jenis sarung atau apapun, celana panjang termasuk, maka dia tempatnya di neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ancamannya keras. Maka sampaikan kepada suami ibu-ibu sekalian yang pakai celana ya, ini sebaiknya paling tidak pas mata kaki, atau yang afdol itu di atasnya, terlihat mata kakinya. Sekalipun dia pakai kaos kaki nggak apa-apa, yang penting ada di atas mata kaki. Kita lanjutkan, di antaranya lagi laki-laki yang menyerupai wanita pakai kebaya. Tuh, ada nggak laki-laki pakai kebaya? Laki-laki yaitu memakai sandal wanita. Laki-laki memakai sandalnya sandal model wanita. Nah, itu nggak boleh. Contoh, laki-laki pakai sandal warnanya pink. Pink itu identik apa? Pink itu perempuan. Maka nggak usah, banyak warna yang lain. Hindari yang seperti ini. Apalagi modelnya sandalnya itu bunga-bunga. Waduh, ini pasti jalannya lemah gemulai ini ya. Itu yang biasa, yang maco gitu loh ya, seperti itu. Baik, makanya mulai kecil anak-anak kita itu sudah mulai cara bermainnya. Kalau cowok laki-laki ya berikan mainan-mainan yang maco. Lah ini tidak. Anak kecil laki-laki dikasih boneka, terus dibiarkan teman-temannya itu teman-teman perempuan, maka akan kena pengaruh itu. Pengaruh. Ya seperti itu. Baik, kita lanjutkan ngomongnya, yaitu diendel-endelkan, dibiarkan sama orang tuanya, dianggap itu lucu. Sebab saya punya teman seperti ini, Bu. Saya tanya teman saya tanya, "Siktal, kamu ini loh ngomong biasa bisa loh, tapi kenapa teman-teman yang lain itu kalau manggil kamu itu bencong?" Karena dia dipanggil bencong, cong bencong, seperti itu. Saya kasihan, namamu kan bukan itu. Awakmu itu kenapa? Ya, awalnya itu kepingin lucu-lucuan, ngomong kealawan kayak wanita, diendel-endelkan dengan gerakan tangan yang gemulai. Akhirnya divonis, ya langsung dikasih lakop bencong. Terus bukan namanya yang dipanggil, padahal namanya bagus, Bu. Namanya bagus, saya tidak sebut nama dia ya. Namanya bagus, tapi dipanggil bencong. Akhirnya gara-gara lakop itu kemudian melekat ya, sampai akhirnya sesekali ngomong itu seperti wanita dan seterusnya gitu ya. Jadi yang seperti ini, Bu, hindari ya. Mulai kecil sudah dididik untuk disesuaikan dengan kodratnya. Terus kita lanjutkan sekarang contoh wanita yang menyerupai laki-laki. Wanita yang menyerupai laki-laki.
misalnya pakai celana panjang, jangan Bu. Walaupun itu kulot, kulot itu kan lebar, ya, tidak membentuk lekukan tubuh, ya, beda sama street, beda sama legging, beda ini, beda sama pantalon, yaitu training, ya. Apalagi ibu-ibu kalau sudah olahraga itu di depan mall-mall itu biasanya kalau sudah hari libur, ada nggak senam itu? Waduh, pakaiannya, ya. Lo Ustadz kok tahu? Pas lewat saya merem, nabrak saya, ya apa? Repot ini di depan, ya. Apalagi saya parkir di situ, saya tidak tahu kalau di situ dijadikan tempat senam. Karena saya kultum subuh, dapat parkirnya di situ, ya, di depan apa itu, ya, toko apa nggak tahu, Alfamart atau apa waktu itu, ya. Sudah di situ. Ternyata setelah kultum subuh saya ke tempat parkiran dipakai senam. Astagfirullahaladzim. Tuh. Itu dengan pakaian yang seperti nggak boleh lah. Ini kulot itu kan lebar, tetap nggak boleh. Silakan pakai kulot tapi tetap ditutup abaya sampai bawah, ya tetap tertutup. Itu kalau di rumah boleh silakan. Sedangkan yang dipakai ketika senam itu kan pakaian legging dan ya legging, ya, itu kan pakaian yang layak dipakai untuk di dalam rumah. Iya. Jangankan begitu Bu, meskipun dipakai di dalam rumah ada anak laki-lakinya, itu juga tidak boleh Ibu sekalian, nggak boleh. Karena apa? Sekalipun itu mahram Anda, anak laki-laki dengan mamanya itu kan mahram, tapi bukan berarti semua di dalam tubuh mamanya itu boleh dilihat oleh anak laki-laki ini. Yang boleh dia lihat adalah anggota tubuh mamanya yang kena air wudhu. Yang kena air wudhu apa saja. Orang kalau wudhu membasuh telapak tangan, berarti ini boleh dilihat. Orang kalau wudhu berkumur, membasuh wajah, berarti anak laki-laki boleh melihat wajah mamanya. Orang kalau wudhu itu mencuci tangan sampai siku, wudhu itu ketika basuh tangan sampai siku apa sampai sini? Jujur, siku sama apa sampai sini? Siku. Berarti kalau mamanya pakai lengan pendek, misalnya daster baby doll, nggak apa-apa, ini terlihat karena ini kena air wudhu. Yang nggak boleh itu pakai you can. Loh itu, ya, sininya anak laki-lakinya melihat bagian ini, mama nggak boleh, ini nggak kena air wudhu. Ya, terus ketika habis basuh tangan, rambut sama telinga, berarti anak laki-laki boleh lihat rambut mamanya, boleh lihat yaitu telinga mamanya. Otomatis terakhir kaki ketika wudhu itu sampai mata kaki apa betis? Hah? Mata kaki apa betis? Boleh ndak seorang ibu memakai baby doll atau daster sampai lutut, betisnya terlihat oleh anak laki-lakinya? Nggak boleh. Maka kalau keluar kamar, maka harus yaitu tertutup. Begitu di dalam kamar cuman ada suami doang, silakan. Dua orang ini, ya, bebas, tidak ada. Wong suami bisa mandikan jenazah istrinya kok, istri boleh mandikan jenazah suaminya kok. Nggak ada batasan dua orang ini, suami istri. Tapi kalau mohon maaf bapak-bapak, suami ibu-ibu pakai celana pendek, terlihat pahanya di depan anak laki-laki, haram. Karena paha laki-laki itu adalah aurat. Laki-laki tidak boleh lihat aurat sesama lelaki. Sampai kayak begitu. Iya. Lah terus siapa Ustaz? Kalau suami saya main tenis Ustaz, tenis itu celananya pendek apa panjang? Pendek. Seperti itu, maka hati-hati. Lah kalau misalnya basket Ustaz, basket panjang, celananya panjang sampai kalau tidak salah itu sampai di bawah lutut kalau tidak salah. Nah itu boleh lah, seperti itu. Ya lah kalau renang Ustaz gimana Ustaz? Ya renang ya pakai celana saja di bawah lutut. Papanya renang, anak laki-lakinya renang nggak apa-apa. Lah terus dada boleh dilihat karena bukan aurat. Untuk laki-laki itu pusar sampai lutut, itu aurat nggak boleh. Lu berarti laki-laki, anak laki-laki lihat pusar ayahnya nggak boleh karena pusar itu bagian daripada aurat. Jadi kalau pakai sarung jangan dibawa itu, termasuk pakai baju ihram, jangan dibawa pusar. Pusar harus tertutup. Itu. Adapun dada terlihat nggak apa-apa karena nggak masuk kategori. Baik ini masalah batasan aurat ya. Jadi tolong pakai celana panjang nggak boleh perempuan. Ya jangan. Kalau keluar rumah ya, kalau di dalam rumah boleh apa tidak?
Boleh, tapi tadi ada aturan main. Terus memendekkan rambut, rambutnya dipendekkan. Duh, nggak boleh Ustadz. Wanita itu boleh potong rambut, memendekkan rambutnya, asalkan tidak lebih dari asalkan sampai yaitu sebatas bahu. Adapun kalau memendekkannya sampai terlihat tengkuknya, bagian sini terlihat, maka ini tidak dibolehkan. Nggak boleh. Iya. Ada enggak instansi tertentu yang diwajibkan untuk wanita itu rambutnya itu sampai cepak? Ya, ada nggak ya? Apa ya? Dipotong apa? Segi atau apa? Ya betul, segi ya. Ustadz kok tahu semua? Ya dikasih tahu. Jadi ini nggak boleh. Ini tidak diperbolehkan. Ya, baik. Kita lanjutkan ibu-ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Maka itu yang nomor 2. Ya, nomor 2. Ini yang dimaksud adalah yang menjadi kekhususan loh ya, kekhususan wanita, kekhususan laki-laki. Kemarin ada yang tanya kepada saya, Ustadz, kalau laki-laki Ustadz naik motor cewek. Ini kan banyak motor cewek di sini. Itu dipakai laki-laki, boleh tidak? Terus wanita Ustadz pakai motornya itu motor trail atau ya motor cowok lah, yang ada tangkinya itu depannya itu kan ya. Gimana ini? Kata para alim ulama, untuk laki-laki yang memakai motor kendaraan yang biasa di kendaraan itu adalah untuk perempuan, ini nggak masuk kategori bebas. Tapi kalau wanita memakai motor yang itu biasa dipakai laki-laki, yang tengahnya ada tangkinya itu, apalagi ibu tadi bilang trail dan seterusnya, sebenarnya dari motornya tidak masalah, cuman akan menyingkap aurat jelas ya, seperti itu ya. Baik, akan membentuk lekukan tubuhnya dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan ibu-ibu sekalian. Sekarang yang nomor berapa? 3. Pelajaran nomor 3. Pelajaran nomor 3. Ini kata para alim ulama nomor 3 ini. Kata para alim ulama, orang yang menyerupakan diri dengan lawan jenis, orang yang menyerupakan dirinya dengan lawan jenis. Jadi laki-laki menyerupakan dirinya seperti wanita, wanita menyerupakan dirinya seperti laki-laki. Orang yang menyerupakan dirinya dengan lawan jenis dalam penampilan lahiriah, pakaiannya, celananya, sepatunya, sandalnya, ya pakai make up, laki-laki dan seterusnya, ya, menyerupakan diri dengan lawan jenis dalam penampilan lahiriah, akan menimbulkan penyerupaan dalam masalah akhlak. Jelas itu, jelas. Akan menimbulkan penyerupaan dalam masalah akhlak. Dalam masalah akhlak, anak laki-laki dikasih rok, sudah buat lucu-lucuan, ya boleh, ya itu ya, itu. Anak perempuan dikasih celana panjang mulai kecil, nggak pernah dikasih rok sama ibunya, celana panjang. Wesan biar nggak sumpah, akhirnya begitu dikasih rok rewel, nangis terus karena kebiasaan celana panjang. Sudah, akhirnya dibiarkan, wes daripada nangis nih dijak lungo rewel, wes tak kasih celana terus. Itu sampai besar dia akan muncul sikap seperti laki-laki. Dia nggak mau berteman dengan sesama wanita, nggak mau. Gumbulannya permainannya bola, kesukaannya nonton bola, yang sering dilakukan oleh cowok. Itu pengaruh Bu dengan akhlak, ya tingkah laku, perangai, itu seperti itu, pengaruh. Dan ujung-ujungnya naudzubillah min dzalik, akan menyukai sesama jenis. Dia wanita tapi memposisikan dirinya jadi laki-laki. Dia menyukai sesama wanita. Nah itu. Lah yang kayak begini ini banyak, makanya munculnya LGBT itu darinya dari sini. Awalnya penyerupaan. Baik, ini ya, kita lanjutkan. Ya. Baik, sekarang yang nomor berapa? 4. Nomor 4. Yang keempat,
Banci, mulai masuk pembahasan ini. Banci dari bawaan lahir. Banci dari bawaan lahir. Banci dari bawaan lahir. Yang disebut dalam bahasa Arab itu al-mukhannats al-khalqi. Al-mukhannats al-khalqi. Banci dari bawaan lahir. Mulai lahir itu sudah punya transgender. Jadi dia itu kepingin laki-laki, padahal ini anak laki-laki, kewanitaan, wanita tetapi seperti laki-laki. Nah, seperti itu. Banci dari bawaan lahir tidak boleh dicela, nggak boleh. Tidak boleh dicela jika dia tidak mampu meninggalkan cara berjalan dan bicara yang menyerupai perempuan. Jika dia tidak mampu meninggalkan cara berjalan dan bicara yang menyerupai perempuan. Jika dia tidak mampu meninggalkan cara berjalan dan bicara menyerupai perempuan setelah ia berusaha keras untuk meninggalkannya, nggak boleh dicela. Nggak boleh dicela. Padahal dia sudah berusaha keras, ya, sudah berusaha keras, kumpul sesama lelaki, nih ya, seperti itu, tapi tetap nggak bisa, itu ya. Maka yang kayak begini nggak boleh dicela. Dan dia juga berpakaian layaknya laki-laki, seperti itu, ya. Ada kejadian tidak, Bu, di layar kaca kita, pernikahan berapa bulan ternyata yang dinikahi itu adalah perempuan. Ya, tetapi modelnya kayak laki-laki, rambutnya, potongan rambutnya, bicaranya dan seterusnya, ya. Baik, jadi kalau dari awal ya, lahir itu bawaan dari awal itu sudah menyerupai ke sana dan dia sudah berusaha keras, jangan dicela, jangan dihina. Namun jika ia mampu meninggalkan cara-cara tersebut, jika ia mampu untuk meninggalkan cara-cara tersebut, dia mampu sebenarnya meninggalkan itu, pakaian yang menyerupai lawan jenis itu. Dia mampu sebenarnya, ya. Tetapi dia tidak lakukan. Maka dia mendapatkan celaan. Boleh dicela, boleh dicela. Karena dia tidak ada usaha untuk merubah, tidak ada, malah dia menikmati, ya. Jadi profesi penyanyi, jadi profesi artis, ya. Kita kalau lihat semua artis gayanya kayak perempuan, cara ngomongnya apa, cara berjalannya, semuanya begitu. Bahkan jadi lawak, dijadikan bahan tertawaan, siapapun nama orangnya, ya, itu ya, dijadikan lawak, dijadikan guyonan, ya. Maka justru namanya naik ke rating paling atas acaranya, padahal itu banci-bancian, seperti itu. Nah, yang kayak begini, Bu, itu berhak mendapatkan celaan, dicela sekalian, meskipun orangnya marah, iya. Karena dia tidak punya upaya untuk menolak. Kalau dia punya upaya, tinggalkan perbuatan itu, gak usah. Jadi laki ya laki, perempuan, seperti itu, ya. Nah, ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka terkait dengan masalah yaitu banci ini, ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, muncul beberapa kaidah atau fikih, ibu-ibu sekalian, beberapa hukum, yaitu maka diantaranya adalah yang pertama profesi banci, hukum-hukum fikih seputar banci, hukum-hukum fikih seputar banci, ya. Profesi banci, ya, seperti penata rias salon, ngamen, pelawak,
maaf penjajah cinta alias PSK, ya, termasuk desainer. Ya, bagaimana profesi ini Ustadz? Ya, maka kata para alim ulama sepakat penghasilannya adalah haram. Penghasilannya haram. Profesi. Yang kedua, beberapa kebiasaan banci. Nah, ini perlu ibu-ibu ketahui. Beberapa kebiasaan banci, yaitu suka mewarnai tangan dan kaki. Laki-laki tangannya suka diwarnai, dikasih pitek, ya, kutek ya, itu diwarnai, mewarnai tangan dan kaki. Ini kebiasaan banci ini. Terus yang kedua kebiasaannya, ini masih fikih yang nomor 2 tentang kebiasaan banci. Lah, kebiasaan yang nomor 1 tadi itu suka mewarnai tangan dan kaki. Kebiasaan nomor 2 suka menyanyi. Laki-laki tapi suka nyanyi, nggak boleh. Karena di zaman Nabi itu, Bu, penyanyi itu semua perempuan. Tidak ada penyanyi laki di zaman Nabi. Tidak ada penyanyi laki di zaman Nabi. Semua penyanyi di zaman Nabi perempuan. Makanya kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, kalau ada di zaman sekarang maksudnya di zamannya Ibnu Taimiyah, apalagi sekarang lebih parah. Kalau ada di zaman sekarang itu laki-laki menyanyi, pegang mic terus berjoget nyanyi, itulah banci. Iya. Makanya tolong putra-putra ibu-ibu, terutama putra-putra ibu-ibu ya, tolong jangan sampai yaitu suka menyanyi ya. Ini profesi maaf, ini kebiasaan banci, kebiasaan bencong, menyanyi, terus kemudian bertepuk tangan ya, seperti itu, memberikan aplaus. Ini kebiasaan wanita, maka tidak diperbolehkan. Sekalipun wanita juga dilarang melakukan ini. Terus diantaranya adalah yang ketiga, kebiasaan banci suka berjoget. Malah anehnya ini sekarang dilombakan, lomba joget. Ya, lomba joget. Dulu jadi booming, ada joget sesar. Ada enggak? Semua sudah ini ya, naudzubillah. Ya, lata. Bahkan kaum muslimin yang melakukan seperti itu, lata, menyerupai mereka, nggak boleh joget. Baik, Ustadz, wanita berjoget, istri berjoget di depan suaminya, boleh Ustadz? Apa di depan suami, bukan di depan anak-anaknya. Mau muter-muter gimana sembarang, nggak apa-apa, hanya berdua saja, ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Terus kemudian kebiasaan yang keempat, suka memangkas jenggot dan atau mencukur jenggot. Suka memangkas jenggot atau mencukur jenggot. Nah itu. Baik, itu fikih yang nomor 2. Fikih yang nomor 3, betul ya? Betul. Paham maksudnya? Ayo, ada yang nggak paham. Fikih terkait banci nomor 1 apa tadi fikihnya? Apa itu? Profesi. Fikih yang nomor 2, kebiasaan banci. Kebiasaannya banci apa saja? 2A, 2B, 2C, 2D. Begitu loh, paham ya? Sekarang fikih yang nomor 3. Fikih yang nomor 3. Ada yang belum paham sampai di sini? Paham ya? Urut-urutannya paham ya? Ya. Fikih yang nomor 3, hukum banci menjadi imam sholat, ngimami sholat. Kata para alim ulama, jika bancinya itu banci yang alami, banci alami itu bawaan dari lahir, Bu, ya, dan dia sudah berusaha kuat untuk menghindarinya, maka sholatnya sah. Sholatnya sah. Banci jadi imam,
imam sholat itu kalau bancinya itu banci alami, bawaan lahir, dan dia berusaha kuat untuk menghilangkan itu. Dia kumpul sama laki-laki, dia pakai baju ya pakai baju layaknya laki-laki, ya ngomongnya sudah mulai yaitu diperbarui, sekalipun sesekali itu kadang-kadang terlihat dari nada suaranya itu kelihatan seperti wanita, tapi dia sudah berusaha kuat menghindari itu. Maka kalau dia jadi imam, sholatnya dia sah. Ini. Tapi kalau bancinya itu adalah banci yang pura-pura, itu banci yang bukan bawaan lahir, ya, pura-pura ini, ya, maka dalam hal ini sholatnya tidak sah karena dianggap orang fasik ini, ya, sholatnya tidak sah. Terus fikih yang nomor 4 terkait banci, fikih nomor 4. Seorang banci memandang wanita yang bukan mahram. Kan dia laki-laki, wong dia tidak punya rahim. Iya, laki-laki tidak punya rahim kan? Yang punya rahim itu siapa, Bu? Wanita. Wanita. Ya. Laki-laki tidak punya rahim. Bagaimana kalau banci memandang wanita yang bukan mahramnya ini? Bukan mahram, wanita lain maksudnya. Maka kata para alim ulama jawabannya, kalau banci tersebut memiliki kecenderungan terhadap wanita, kalau banci itu memiliki kecenderungan terhadap wanita, kan ada, Bu, maaf, ada seorang banci itu, Bu, karena profesinya toh, padahal dia itu seneng kalau sama perempuan, seneng dia, cuman karena ingin nyari duit, ngamen, buat lucu-lucuan atau apa itu, maka dia supaya mendapatkan penghasilan dunia, tapi dia, maaf, hawa nafsunya masih seneng dengan perempuan. Lah kalau dia seperti ini, lihat wanita yang bukan mahramnya, wanita itu lepas jilbab, wanita itu misalnya, yaitu misalnya memperlihatkan auratnya, itu misalnya kakinya terlihat, apakah boleh? Maka tidak boleh, karena masih punya kecenderungan kepada wanita. Yang kayak begini harus diusir, Bu, harus diusir, harus diusir. Sebab yang kayak begini, Bu, biasanya ini yang pura-pura banci ini karena faktor-faktor tertentu, karena profesi atau apa, jadi bukan dari bawaan, bukan dari pribadinya, tapi itu memang dikondisikan seperti itu. Biasanya, Bu, biasanya ini ya, yaitu tadi kelakuannya tadi, yaitu suka menyanyi. Dan kalau yang dinyanyikan tidak ada, Bu, menyanyi lagu-lagu yang syair-syair yang membangkitkan iman kita atau jihad, nggak ada. Selalu ujung-ujungnya itu adalah ke arah cinta, asmara, meratap, kesedihan, itu selalu begitu. Sehingga dalam hal ini yang kayak begini haram, usir, usir. Ada seorang perias wajah, ya, banci yang ngerias wanita, banci ngerias wanita, tapi dalam hatinya ada kecenderungan, ya, dan seterusnya, kecenderungan suka dengan wanita, cuman memang ini adalah profesinya dia, seperti itu. Jadi bukan dari alaminya, bukan bawaan. Maka yang kayak gini usir, Bu, jangan. Cari yang tukang rias yang lain aja, yang wanita, jangan yang banci. Kita lanjutkan. Tetapi kalau bancinya tersebut adalah banci yang tidak memiliki syahwat kepada wanita, yang dia tidak punya keinginan kepada wanita, nggak punya keinginan kepada wanita, ya, jadi memang apa itu, ini alami, ya, dalam hal ini dia tidak ada kecenderungan kepada
apa ini wanita dengan syahwatnya, maka menurut pendapat yang kuat adalah tetap tidak diperbolehkan karena bukan mahramnya. Tetap tidak diperbolehkan. Jadi ujung-ujungnya ya dua-duanya tetap tidak boleh, Bu. Tetap dua-duanya tidak diperbolehkan. Berikutnya ibu-ibu sekalian, yang terakhir, banci meninggal disolati atau tidak? Banci meninggal disolati atau tidak? Ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka terkait dengan hal ini bagaimana Bu hukumnya, boleh atau tidak mensolati banci? Bagaimana? Ada yang tahu? Barangkali di sini ada jumhur. Ayo. Maka dalam hal ini ibu-ibu sekalian, jika dia seorang muslim dan dia mengerjakan sholat, dia sholat, maka dalam hal ini boleh disolati. Ustadz, ini banci, posisi imamnya itu Ustadz, itu posisinya di dekat kepalanya jenazah atau di tengah-tengah? Di mana ini? Kalau jenazah laki-laki itu posisi imam di dekat kepala mayit. Kalau jenazahnya wanita, posisi imam sholat jenazah di tengah-tengah tubuhnya mayit. Lah ini yang mati banci, posisi imamnya di mana? Banci itu punya rahim atau tidak? Maka jawabannya kalau begitu, kalau tidak punya rahim dihukumi seperti apa, Bu? Laki-laki, berarti imam posisinya di mana? Kepala. Seperti itu ya. Baik. Ustadz, dikuburkan di mana? Yang memandikan jenazahnya siapa? Namanya banci, dia tidak punya rahim ya. Sekalipun habis melakukan operasi kelamin, bayangkan seperti itu. Maka dalam hal ini yang memandikannya adalah ya sesama lelaki, ibu-ibu sekalian ya. Bayangkan, jadi ini perbuatan terkutuk sebenarnya ibu-ibu sekalian. Baik, kita lanjutkan ibu-ibu sekalian, fikih yang lain ini, fikih yang lain. Nomor berapa ini? Tambahan fikihnya 6. Banci tidak wajib sholat berjamaah di masjid. Banci tidak wajib sholat berjamaah di masjid, karena yang diwajibkan itu adalah laki-laki. Sedangkan banci menyerupai wanita, maka dia tidak punya kewajiban 5 waktunya di masjid. Ini ya, ini fatwa ulama ini. Yang kedua, banci boleh sholat di masjid, namun ditempatkan pada shaf khusus. Ada shaf khusus untuk mereka. Tidak tahu Masjid Baitur Rahmah ada tidak shaf khusus banci ya. Ditempatkan pada shaf khusus. Shaf khusus ini fatwa ulama semua ini, Bu ya. Terus fikih yang nomor berikutnya, yang nomor berapa? 7. Banci ketika mengimami wanita
maka dia tetap berada di depan, bukan di tengah-tengah saf. Ya, karena dia masih dihukumi laki-laki. Banci kalau ngimami wanita, maka dia tetap ada di depan, bukan ada di tengah-tengah saf. Bukan. Terakhir penutup, banci tidak boleh menjadi makmum dari imam wanita, nggak boleh. Dia bermakmum dengan imam wanita, nggak boleh, karena dia laki-laki. Sekarang pelajaran yang nomor 6. Kembali ke materi kita, pelajaran yang nomor 6. Loh, tadi kan nomor 5 kan? Oh, nomor 5 ya? Tadi nomor 4 ya? Maaf. Nomor 4. Nomor 5 sekarang. Nomor 5. Nomor 5. Sandal atau sepatu dengan desain dan model yang khusus. Sandal atau sepatu dengan desain dan model yang khusus untuk laki-laki tidak boleh dipakai untuk wanita. Sandal atau sepatu dengan desain dan model yang khusus untuk laki-laki tidak boleh dipakai oleh wanita. Begitu pula sebaliknya, tak boleh. Ya, Ustadz, ini ada sandal kanan kiri itu Ustadz tidak jelas. Kotak ada enggak? Sandal kayak begini. Ya, itu. Ini yang mana kanan mana kiri. Ya, ini untuk cowok apa untuk cewek? Maka yang kayak begini nggak apa-apa. Tetapi kalau ada desain khusus yang itu menyerupai wanita, misalnya gambar bunga-bunga, ya, terus kemudian misalnya lagi warnanya pink, ya, artinya orang kalau tahu ini sandal cowok apa cewek, orang pasti mengatakan cewek, maka itu nggak boleh dipakai. Ini sandal cowok atau sepatu cowok atau cewek cowok, maka ibu-ibu apa wanita nggak boleh memakainya. Desain khusus. Nomor 6. Menjadi banci dan menjadi tomboy dilaknat oleh Rasulullah. Menjadi banci dan menjadi tomboy dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Koma, belum titik ini, koma. Karena dilaknat maka dosanya adalah dosa besar. Karena dilaknat maka dosanya adalah dosa besar. Ya, dan ibu-ibu harus tahu, saya pernah menyinggung materi ini. Bu, dosa itu dikategorikan dosa besar. Saya ulang ya, dosa itu dikategorikan dosa besar apabila dosa itu terkena salah satu dari 4 rambu ini, 4 hal ini. Jadi dosa apapun itu masuk kategori dosa besar apabila masuk kategori salah satu dari 4 ini. Apa itu? 1, setiap dosa yang pelakunya mendapatkan ancaman laknat. Jadi ibu-ibu kalau baca hadis dikit-dikit ada kata-kata laknat, itu mesti dosa besar. Allah melaknat, Rasulullah melaknat, pasti dosa besar. Rasulullah melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap. Rasulullah melaknat orang yang mentato dan yang minta ditato, dosa besar. Rasulullah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan yang minta disambung rambutnya, berarti pakai wig, konde, dosa besar itu. Karena ada kata-kata laknat, kutukan, itu dosa besar. Setiap dosa yang ujung-ujungnya ada kata-kata laknat, itu dosa besar. Termasuk ini, Rasulullah melaknat laki-laki menyerupai wanita, banci, wanita menyerupai laki-laki, tomboy, berarti dosa besar. Terus yang nomor 2, kan ada 4 dosa itu dianggap dosa besar. Setiap dosa yang pelakunya itu mendapatkan hukuman di dunia. Hukuman di dunia, entah itu rajam, entah itu kisos, entah cambuk. Nah itu ya. Setiap dosa yang pelakunya mendapatkan hukuman di dunia,
Saya tanya sama panjenengan, Bu, dosa apa Bu yang pelakunya itu dikisos Bu? Ayo, dikisos. Dosa apa Bu? Hah? Kok zina? Bukan, kisos. Mencuri diapakan di dalam Islam? Potong tangan, kisos. Membunuh orang lain itu ada kisosnya tidak? Ada, dihukum bunuh juga. Hilangkan nyawa orang ya dia harus dibunuh juga. Kisos. Nah itu dosa besar berarti, membunuh. Saya mau tanya, dosa apa yang ancamannya itu dirajam? Zinanya yang bagaimana? Zina yang bagaimana ini dirajam? Zina bagi orang yang telah menikah itu dirajam. Tapi kalau dia belum pernah menikah, maka diapakan Bu? Cambuk berapa kali? 100 kali. Loh, saya tanya lagi, menuduh wanita muslimah, wanita soleha, wanita yang baik-baik, dituduh melakukan serong, selingkuh, perbuatan, yaitu tercela zina, padahal wanita baik-baik ini. Itu ancamannya apa di dalam Islam? Nuduh tanpa bukti, dicambuk 80 kali. Berarti dosa besar. Pokoknya setiap dosa yang ada hukumannya, termasuk kafarat, bayar denda. Laki-laki suami istri melakukan hubungan intim di siang hari bulan Ramadan, itu kan ada dendanya. Itu apa dendanya? Membebaskan budak. Kalau tidak ada perbudakan, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau sudah dicoba ternyata tidak mampu, maka ngasih makan 60 orang fakir miskin. Berarti ada dendanya. Berarti hubungan intim siang hari Ramadan dosa besar. Dosa besar. Setiap dosa yang ada kafarat, ada dendanya, ada kisos, ada rajam. Entah cambuk, entah potong tangan, dan seterusnya. Itu dosa besar. Terus yang ketiga, dosa itu dikategorikan dosa besar. Yang ketiga adalah setiap dosa yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya sebagai dosa besar. Allah sendiri yang mengatakan itu besar. Allah sendiri yang mengatakan itu dosa besar. Rasul juga mengatakan itu dosa besar. Contoh Nabi SAW pernah berkata dalam sabdanya ya, ala ukhbirukum bi akbaril kabair, apakah kalian mau aku kabarkan dosa besar yang paling besar? Loh, Nabi sendiri yang mengucapkan, apakah kalian mau aku tunjukkan dosa besar yang paling besar? Nabi sendiri yang bilang. Sahabat berkata, bala ya Rasulullah, tentu kami mau. Apa itu? Yang pertama, asyirku bila syirik kepada Allah. Loh, ya. Jadi Nabi sendiri yang mengatakan. Terus yang terakhir, yang keempat, ya betul, yang keempat ya. Yang keempat ya, dosa itu masuk kategori dosa besar. Yang keempat adalah setiap dosa yang pelakunya diancam dengan neraka, ujung-ujungnya neraka. Katanya Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau berkata, kullu dzambin nasabahullahu ta'ala ilan nari fahuwa kabiratun. Setiap dosa yang Allah gandengkan dengan neraka, maka itu adalah dosa besar. Itu katanya Hasan Al-Basri rahimahullah. Baik, ibu-ibu sekalian, jadi di sini ibu-ibu sudah tahu setiap dosa dikatakan besar. Cirinya ada berapa tadi? 4. Baik, ibu-ibu sekalian, sekarang yang nomor 7. Saya tutup sampai 7 karena yang nomor 8 ini panjang. Nanti yang nomor 8 pertemuan berikutnya seputar LGBT. Nanti kita banyak cerita tentang Nabi Lut, ya, kaumnya Nabi Lut alaihissalam, kaumnya Nabi Lut, kaum Sodom. Siapa itu Nabi Lut, siapa itu istrinya Nabi Lut, siapa anak-anak perempuannya Nabi Lut, dan bagaimana kaumnya itu diadab oleh Allah Azza wa Jalla, ceritanya itu bagaimana, dan seterusnya, ya. Itu ya, karena apa? Karena ini penting sekali Bu, masalah ini, ya. Yang nomor 8 itu nanti. Nomor 7 dulu sekarang, nomor 7 dulu. Nomor 7 dulu ya. Nomor 7.
haram hukumnya laki-laki memakai pakaian perempuan dan sebaliknya. Haram hukumnya laki-laki memakai pakaian perempuan dan sebaliknya ketika pementasan seni. Oh, nggak boleh pentas seni. Pentas seni. Main film boleh. Gerak jalan, banyak gerak jalan. Dulu kan ada Mojokerto Surabaya itu, gerak jalan Mojokerto Surabaya. Itu kadang-kadang peserta gerak jalannya pakai ya buat lucu-lucuan, nggak boleh bu. Termasuk 17 Agustus itu, ya bapak-bapak main bola pakai daster itu. Termasuk karnaval. Karnaval loh, laki-laki kok pakai dikasih benges itu, dikasih apa itu lipstick, itu nggak boleh, nggak boleh. Ya seperti itu. Ini dilarang. Ya, baik. Jadi dan yang lainnya ini haram, apa ini haram hukumnya. Laki-laki menyerupai wanita, wanita menyerupai laki-laki, haram hukumnya ya, memakai pakaian. Dan yang terakhir nomor 8, ini bulan depan saja insya Allah pertemuan berikutnya kita akan lebih banyak membahas masalah LGBT bu. Kenapa? Karena bu masalah ini sudah jadi masalah serius. Apalagi muncul sebuah buku ibu-ibu sekalian yang ditulis oleh seorang lulusan UIN, Universitas Islam Negeri IAIN Wali Songo Semarang. Dia menulis di jurnal Justisia Fakultas Syariah IAIN Wali Songo edisi 25 tahun ke-9 tahun 2004, menulis sebuah karya tulis yang cukup menggemparkan. Lulusan IAIN, fakultasnya syariah. Lu bayangkan nih ya, apa judul bukunya? Indahnya kawin sesama jenis. Ya, bahkan di dalam bukunya itu, lihat ini, kita akan bacakan nukilan dalam. Siapa Ustadz? Nama orangnya Ustadz, tak bacakan aja supaya tahu ibu-ibu, jangan baca karyanya ya. Nama orangnya adalah M. Khalidul Adib. Khalidul Adib, M. Khalidul Adib menulis buku judulnya Indahnya Kawin Sesama Jenis. Tuh ya, jangan dibeli buku ini. Isi buku itu bu, bisa lihat di Google, bisa. Isi buku ini adalah, ini saya bacakan nukilannya. Karena keinginan untuk menikahkan putrinya tidak kesampaian, tentunya Lut amat kecewa. Bayangkan, dia sudah ngerasain Nabi Lut ini. Lut kemudian menganggap kedua laki-laki tersebut tidak normal. Ya. Istri Lut bisa memahami keadaan laki-laki tersebut dan berusaha menyadarkan Lut. Bayangkan ini. Tetapi Lut malah dianggap Lut malah menganggap istrinya melawan suami dan dianggap mendukung kedua laki-laki yang dinilai oleh Lut tidak normal itu. Kenapa Lut menilai buruk terhadap kedua laki-laki yang kebetulan homo tersebut? Sejauh yang saya tahu, Al-Quran tidak memberikan jawaban yang jelas. Tetapi kebencian Lut terhadap kaum homo, di samping karena faktor kecewa karena tidak berhasil nikahkan kedua putrinya, juga karena anggapan Lut yang salah terhadap kaum homo. Lut yang mengecam orientasi seksual sesama jenis, mengajak orang-orang di kampungnya untuk tidak mencintai sesama jenis. Tetapi ajakan Lut tidak digubris oleh kaumnya. Berangkat dari kekecewaan inilah kemudian kisah bencana alam itu direkayasa. Istri Lut seperti cerita Al-Quran ikut jadi korbannya. Bela istrinya Lut ini. Dalam Al-Quran maupun Injil, homoseksual tidak dianggap sebagai faktor utama, penyebab utama dihancurkannya kaum Lut. Tetapi perlu dikritisi. Quran ingin dikritis.
Saya menilai bencana alam tersebut cuman bencana alam biasa, sebagaimana gempa-gempa yang terjadi di beberapa wilayah sekarang. Namun karena pola pikir masyarakat dulu sangat tradisional dan mistis, lantas bencana alam tadi dihubung-hubungkan dengan kaumnya Nabi Lut. Ini tidak rasional dan terkesan mengada-ngada. Masa hanya faktor orang yang homo kemudian terjadi bencana alam? Fakultas Syariah IAIN. Makanya ibu-ibu nggak usah kaget. Ya, nggak usah kaget kalau ada ustadz kita, Ustadz Hartono Ahmad Jais, menulis buku judulnya, dan itu dijual bebas buku itu, judulnya Ada Pemurtatan di IAIN. Ya, hati-hati ya, untuk menyekolahkan anak-anak kita, hati-hati ibu-ibu sekalian ya. Baik, jadi masih banyak lagi, yaitu, dan ternyata keadaan ini lebih diperparah di Indonesia. Ternyata ada satu budaya cikal bakalnya LGBT muncul, dan itu dijadikan budaya. Apa itu? Istilah gemblak. Pernah dengar istilah gemblak? Pemuda kencur yang dikawin oleh para warok Ponorogo. Apa itu? Tarian apa itu? Reok. Itu kan yang dijadikan, itu kan laki-laki dikawin sama laki-laki, malah itu dijadikan tren budaya. Ayo, yang lebih parah lagi, 15 negara sudah melegalisasi perbuatan iblis laknatullah alaihi ini, yaitu kawin sesama jenis. Afrika Selatan, Argentina, Belanda, Belgia, Brazil, Denmark, Islandia, Kanada, Norwegia, Perancis, Portugal, Selandia Baru, Spanyol, Swedia, dan Uruguay mendukung LGBT. Di Indonesia sudah banyak bermunculan menunjukkan buku nikah kawin sesama jenis. Bangga ya, hati-hati. Makanya ini perlu, ini kita bentengi keluarga kita ini dari LGBT ini, ibu-ibu sekalian ya. Oleh karena itu nanti ini kita akan bahas, yaitu pada pertemuan berikutnya, LGBT merusak umat ya. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Ada pertanyaan. Oh, baik, baik. 3 pertanyaan, saya tidak buka tanya jawab karena memang waktunya ya, dan memang materinya belum tuntas juga. 3 pertanyaan untuk ibu-ibu karena ada 3 hadiah. Silakan pengurus majelis taklimnya yang menentukan ibu-ibu yang menjawab lebih dahulu siapa ya, maka itu yang, kalau memang benar jawabannya, itu yang dapat hadiah. Pertanyaan saya yang pertama, tolong sebutkan dosa itu dianggap dosa besar apabila pelakunya terkena 4 hal. Apa saja itu? Ya, silakan ibu, pegang mic-nya bu. Nama siapa? Jawabannya. Jawabannya 1, jika dikatakan perbuatan itu Dilaknat 1. Jika diancam neraka. 2. Jika perbuatan itu ada apa? Terkena apa? terkena sanksi kisos. Sanksi di dunia berupa kisos, rajam, cambuk gitu ya. Terus terakhir kurang 1 lagi. Jika, karena sudah 3 saya bantu, Allah dan Rasul menyebutkan bahwa itu dosa besar. baik, bahwa Allah dan Rasulnya menyebutkan bahwa itu adalah dosa besar. Nah, barakallahu fiki. Jadi nanti bisa diambil hadiahnya ke panitia. Yang nomor 2 pertanyaan saya, tolong sebutkan 4 contoh laki-laki yang menyerupai wanita dalam hal apa saja. 4 contoh yang menjadi kekhususan wanita dilakukan oleh laki-laki. Ya, silakan. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gelang. Terus memakai make up, memakai pakaian wanita seperti dasar. Ya. Pakai kalung, bisa kalung emas. Baik, nah menyerupai wanita. Baik, barakallahu fiki. Pertanyaan saya yang nomor 3. Ada 4 ya hadiahnya ya? Cuma 3. Oh, terakhir. Pertanyaan saya yang terakhir. Tolong sebutkan. Tolong sebutkan. Saya kasih yang agak sulit. Ya, saya kasih yang agak sulit. Tolong sebutkan di surat apa dan ayat berapa yang menjelaskan tentang perbuatan kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Surat apa, ayat berapa? Wah, langsung googling semuanya. Ayo. Yang bisa langsung angkat tangan. Yang sudah ketemu. Surat apa, ayat berapa? Cerita tentang kaum Sodom, kaumnya Nabi Lut alaihissalam yang menyukai sesama jenis. Suratnya apa, Bu? Ibu? Hah? Yasin? Kurang tepat. Ya, Ibu. Surat apa, Bu? Nah, barakallahu fiki. Al-A'raf ayat 80 sampai 84. Apa-apa, betul? Ya, Al-A'raf. Googling, Bu, ya? Enggak ya? Baik, Masya Allah. Baik, kita akhiri kajian kita. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah jauhkan kita, keluarga kita dan anak keturunan kita dari berbagai macam fitnah, fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.